Om Swastiastu. Masa kejayaan Kerajaan Badung. Kerajaan Badung mengalami masa kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Badung ketiga, Kyai Anglurah Jambe Tangkeban, bersama Kyai Anglurah Pemecutan Sakti alias Kyai Anglurah Pemecutan III sebagai pendamping raja yang sekaligus sebagai iparnya. Pada masa pemerintahannya, Kyai Anglurah Jambe Tangkeban sebagai Raja Badung ketiga melanjutkan kebijakan raja yang telah dilakukan pendahulunya. Beliau tetap menjaga hubungan dan menghormati keturunan Kerajaan Kelungkung sebagai keturunan Sri Kresna Kepakisan, sebagai susunan Kerajaan Bali dan Lombok. Kerajaan Badung pun menjaga hubungan baik dengan kerajaan sekitarnya. Di antaranya menjaga hubungan baik dengan Raja Kerajaan Sukawati, Dewa Agung Anom yang merupakan putra kedua dari Raja Dewa Agung Jambe, Raja Kelungkung pertama. Kedudukan Raja Dewa Agung Anom yang dikenal dengan sebutan Dalem Sukawati pada masa itu dianggap lebih mulia kedudukannya, sederajat dengan Raja Kelungkung. Ketika Raja Dalem Sukawati berkunjung ke Kerajaan Badung, Raja Badung ketiga Kyai Anglurah Jambe Tangkeban yang ketika itu belum dikaruniai keturunan menyampaikan maksudnya untuk mempersembahkan seorang wanita agar di kemudian hari ada tetesan darah keturunan Dalem Sukawati di Kerajaan Badung. Pada masa itu menghaturkan wanita kepada raja yang kedudukannya dianggap lebih tinggi dan dimuliakan, dianggap baik dan wajar. Raja Dalem Sukawati pun menyetujui dan menerimanya. Selanjutnya setelah beberapa lama, putri persembahan itu pun menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Lalu Dalem Sukawati menyerahkan kembali putri itu kepada Raja Badung ketiga. Selanjutnya putri itu dinikahi oleh Raja Badung, Kyai Anglurah Jambe Tangkeban. Dari hasil pernikahannya itu lahirlah seorang putra yang selanjutnya dikenal dengan nama Kyai Anglurah Jambe Aji atau Kyai Anglurah Jambe Aeng. Di samping memiliki putra dari tetesan keturunan Dalem, Kyai Anglurah Jambe Tangkeban juga memiliki 4 orang putra lainnya, yaitu Kyai Gede Penataran, Kyai Dangin Kangetan, Kyai Kunang, dan Kyai Ketut Kebon. Pemerintahan Kyai Anglurah Jambe Tangkeban, Raja Badung ketiga yang didampingi oleh Kyai Anglurah Pemecutan Sakti, Raja Pemecutan III, ketika itu dapat berkembang dengan baik. Berkembangnya Kerajaan Badung itu tidak lepas dari peran Kyai Anglurah Pemecutan Sakti alias Kyai Anglurah Pemecutan III sebagai pendamping Raja Badung. Karena Kyai Anglurah Pemecutan Sakti memiliki kemampuan yang mumpuni, sehingga Kyai Anglurah Pemecutan Sakti amat disegani oleh rakyatnya dan penguasa-penguasa kecil di sekitarnya. Kemampuan mumpuni Kyai Anglurah Pemecutan Sakti menjadikan Kerajaan Badung dapat berkembang dengan aman tanpa ada gejolak yang berarti. Kerajaan Badung mengalami perluasan wilayah
ketika Kiai Anglurah Pemecutan Sakti menikahi I Gusti Ayu Bongan, Putri Anglurah Agung Mengui keempat dari Puri Gede Pupuan Mengui. Sebagai mas kawin pernikahan, Kiai Anglurah Agung Mengui keempat menyerahkan kepada Kiai Anglurah Pemecutan Sakti tanah Tetata dan istrinya berupa wilayah Dalung, Gaji, Kuto, sampai ke Bukit Jimbaran. Dari hasil perkawinannya dengan I Gusti Ayu Bongan, Kiai Anglurah Pemecutan Sakti menurunkan seorang putra bernama I Gusti Ngurah Gede Oke. Setelah menikah tahun 1690, I Gusti Ngurah Gede Oke membuat puri di sebelah utara Puri Pemecutan. Puri itu kemudian dikenal dengan nama Puri Kaleran Pemecutan. Kiai Anglurah Pemecutan Sakti juga menikahi Ratu Istri Subamio dari Puri Tabanan, yang beribu dari Jero Gede Subamio Tabanan, akan tetapi tidak menurunkan keturunan. Begitu pula dari Permaisuri Ratu Istri Tangkeban, putri Kiai Jambe Ketewel dari Puri Alang Badung. Kiai Anglurah Pemecutan Sakti menurunkan seorang putra bernama Nararya Anglurah Bagus Anulus. Akan tetapi putranya itu meninggal saat menginjak dewasa. Sedangkan dari istri yang berasal dari Puri Gelogor, keturunan dari Tumbak Bayuh, Kiai Anglurah Pemecutan Sakti menurunkan dua orang putra, yaitu I Gusti Ngurah Gede Pemecutan sebagai putra mahkota dan I Gusti Ngurah Mayun, yang kemudian mendirikan Puri Pemayun Kedatuan Kesiman. Di samping putra-putranya tersebut, Kiai Anglurah Pemecutan Sakti juga memiliki banyak putra lainnya yang gagah dan pemberani. Putra-putranya itu ditempatkan menyebar di seluruh wilayah Badung sebagai benteng kerajaan. Di samping itu, untuk mengikat hubungan Puri Pemecutan dengan puri lain atau penguasa lain, Kiai Anglurah Pemecutan Sakti menggunakan cara menikahkan putri-putrinya. Seorang putrinya menikah ke Puri Taman Bali. Seorang putri menikah ke Puri Alang Badung. Seorang putri menikah ke Griyo Wanesari Sanur. Seorang putri menikah ke Kerajaan Bangkalan Madura dengan Raja Cakraningrat keempat. Seorang putri menikah ke Kerajaan Gianyar dengan Dewo Manggesepang, dan seorang putri menikah ke Kerajaan Mamuju Sulawesi Barat. Ikatan kekeluargaan dan kegagahan serta keberanian putra-putra Kiai Anglurah Pemecutan Sakti itu menjadikan Kerajaan Badung menjadi kuat dan disegani oleh raja-raja di sekitarnya. Pada masa pemerintahan Kiai Anglurah Jambe Tangkeban dan Kiai Anglurah Pemecutan Sakti itulah Kerajaan Badung mengalami masa kejayaannya. Dalam perkembangannya, selanjutnya Kiai Anglurah Jambe Tangkeban diganti oleh Kiai Anglurah Jambe Aji sebagai Raja Badung keempat. Begitu juga setelah Kiai Anglurah Pemecutan Sakti wafat tahun 1713, kedudukannya sebagai Raja Pemecutan selanjutnya diganti oleh putra yang beribu dari Puri Gelogor yang bernama I Gusti Ngurah Gede Pemecutan dengan gelar Kiai Anglurah Pemecutan keempat. Itulah cerita
mengenai masa kejayaan Kerajaan Badung. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng di Bali, yang ditulis oleh tim sejarah Yayasan Kerti Budaya, yang penulis utamanya Drs. AAN Putra Dharma Nuraga. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.